Jadi saya coba bantu Mas Ray dan teman-teman di Avis ID ini untuk review proyek yang saya terima kemarin ya. Oke, kita start dari yang gampang dulu deh, dari Mas Dede ya. Oke, jadi ini adalah progres render dari Mas Dede. Rendernya itu adalah rumah ya, view-nya standar ya dari frontal. Mungkin sedikit gambaran sih kalau emang untuk renderan rumah sendiri, kalian tahu sendiri lah kalau Koma itu udah mungkin bisa dibilang top notch-nya lah untuk renderan rumah. Nah jadi Mas Dede ini ceritanya terinspirasi dari renderannya Koma gitu, karena kita lihat namanya ya Dede R&D based on Koma gitu. Jadi kita notes ya kalau renderannya bakal dari Koma nih. Nah, tapi ada banyak hal yang emang harus kalian pertimbangkan kalau misalnya menggunakan referensi teman-teman 3D artist lain gitu. Referensi itu sangat penting ya. Jadi, let's say kita harus mengkomentari gambar ini, tapi kalau nggak ada referensinya, kita nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu. Jadi mungkin ada sedikit masukan ya kalau emang mungkin buat teman-teman yang bakal mau di-online-in review untuk minggu depan, mungkin ada baiknya nggak cuma ngasih renderan doang, tapi ngasih referensinya. Supaya kitanya juga nggak bingung juga nge-reviewnya kayak gimana. Nah oke, karena nggak ada referensinya, jadi step paling pertama kalau kalian ingin ngerender adalah cari referensi. Itu adalah hal yang wajib ya. Jadi sebelum kita mulai, kita browsing dulu nih. Misalnya kalian cari dari Koma dari Kun dari manapun, dari Renderbox itu sangat membantu kalian ya. Jadi kalau misalnya emang renderannya rumah, tipsnya itu adalah jangan ngasih proyek yang komersial gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen render rumah, ya referensinya carilah rumah yang emang kalian suka mood-nya gitu. Karena realitanya kita nggak akan bisa membayangkan mood kita bakal seperti apa gitu. Jadi kita tetap harus butuh yang namanya referensi, terutama buat acuan mood ya. Jadi ini amat sangat penting ya referensi. Jadi sebelum kita mulai, kita tentukan dulu nih, kita cari sempatkanlah waktu 10 menit lah untuk cari referensi. Karena ke belakangnya kalian akan lumayan bisa menghemat berjam-jam gitu. Karena kalian tahu apa yang kalian tuju. Jadi pertama referensi. Nah jadi karena ini nggak ada referensi, jadi saya udah masukin referensinya dari renderannya Koma nih. Karena kan Dede pengennya rendernya kayak Koma. Oke, saya taruh renderannya Koma yang kira-kira merepresentasikan view yang Dede mau nih. Saya coba bayangkan seperti ini. Referensi itu bisa dipakai menjadi dua acuan. Yang pertama itu impresi, yang kedua itu reality. Jadi kalau misalnya impresi itu, kalian secara thumbnail misalnya kita lihat zoom out ya kayak gini gitu. Wah, kira-kira mirip nih gitu. Jadi kalian nggak bisa ngelihat nih, kira-kira ini tuh semirip apa sih gitu ya. Jadi secara impresi mungkin oke gitu. Nah, tapi kalau kita zoom in realitanya gitu, itu tuh jauh gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat dari segi modeling, dari segi pendetailan, dari segi tanaman, itu tuh hal-hal yang biasanya malah dilupain dari referensi. Jadi referensi itu nggak cuma sekedar kita bikin impresi yang mirip, tapi bisa juga sebagai self correction-nya kita gitu. Contohnya, misalnya kita bingung nih semak sebelah sininya tuh apa ya gitu kan, apalagi kita misalnya bukan orang landscape, sebelah kanannya tuh semaknya apa ya? Ya udahlah saya pakai pohon yang saya punya di library, padahal belum tentu itu hal yang benar gitu. Jadi kalau kalian punya referensi yang mirip, apalagi rumah sama rumah, hotel sama hotel gitu, kalian punya acuan. Jadi misalnya Koma renderannya tuh pakai beberapa jenis tanaman. Jadi kita bisa lihat di sini, Koma nih kalau dilihat nih ini jenis tanamannya sendiri udah ada beraneka ragam untuk satu layernya. Kalau di Kun sih kita bikinnya kayak gini sih. Jadi ada beberapa stepnya gitu. Jadi nggak cuma satu jenis doang gitu. Misalnya kita punya planter box segede gini ya. Nah ini tuh biasanya ada beberapa layering untuk landscape. Jadi landscape layer pertama itu adalah yang untuk ground cover-nya. Itu entah kayak rumput, entah ada semak yang tingginya sekitar 20-30 cm gitu. Nah, jadi ini Koma pakai layer satunya itu ada, kalian lihat ya ada kayak semacam rumput pendek nih. Terus layer keduanya dia pakai semacam semak kecil yang tingginya 60 cm nih. Nah, tapi ada layer 3-nya lagi, dia detailin lagi pakai ini gitu, pakai tanaman dolar-dolaran. Nah, mungkin Dennis boleh jelasin ini Photoshop atau 3D, kayaknya 3D ya. Kalau 3D boleh dong share dong modelnya. Hey. Nah, ini ada 3 layering nih. Nah, itu dari sini aja kita bisa belajar kalau wah ternyata penempatan landscape itu sangat penting untuk menunjang suasana kalian gitu. Karena realitanya kalau kalian lihat di referensi-referensi ini pun banyak variasinya gitu. Nah, ini yang perlu kalian belajar.
oh ternyata tanamannya tuh kalau rumah tropis tuh yang seperti ini loh gitu. Nah, jadi waktu kalian cari library pun tahu gitu acuannya, nggak sekedar naruh planters gitu. Karena realitanya kalau kalian proyeknya di Indonesia terus kalian taruh planters luar negeri, ya nggak kelihatan sesuai dengan existing gitu. Nah kayak pohon talas ini gitu, itu kan nggak ada ya kalau di luar negeri ya. Dia existing di Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas gambar ini, oh kita tahu ini tuh proyeknya di Indonesia. Kita lihat kayak Lee Kuan Yew, model-model kayak gini nih, ini tuh kagak ada nih di luar negeri nih, nggak tumbuh gitu. Jadi tumbuhnya cuma di Indonesia kayak ketapang gini. Nah jadi makanya pengetahuan kalian tentang tanaman juga itu penting untuk menunjang rendering kalian. Ini salah satu review kenapa pentingnya referensi ya. Jadi kalian nggak cuma belajar tentang impresi doang, tapi kalian bisa belajar soal detailnya dan lain-lain. Oke, jadi pertama sebelum kalian mulai itu, kalian cari referensi, sempatkanlah 10 menit ya kesimpulannya. Step kedua, waktu kita pengen ngerender rumah, kita tentukan dulu kira-kira mana focal point-nya untuk renderan rumah ini. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini bangunannya itu, ini arsitekturnya kira-kira seperti ini ya. Jadi fasanya itu kaca, terus dia ada lighting dan lain-lainnya gitu ya. Terus ada orangnya dan lain-lain. Tapi kalian kebayang nggak sih kalau kalian punya kaca, berarti kalian pengen ngedetailin dalamnya dong. Nah dalamnya berarti harus diisi dong. Jadi kayak kita lihat sekarang nih, wah existingnya kok dalamnya kosong melompong ini. Padahal dia malam dan di dalamnya terang gitu. Nah ini menimbulkan waktu kalian ngelihat fokusnya, wah something is missing gitu. Jadi ada sesuatu yang kayaknya apa sih gitu, kayaknya ini rendernya udah bagus tapi nggak bener gitu. Nah jadi makanya kita harus tahu kita fokusnya apa. Nah, waktu kita lihat, oh fokusnya itu apalagi kameranya frontal ke tengah gitu ya, otomatis mata kalian tuh ngarahnya ke tengah sini dong. Nah, tengahnya harus detail gitu. Wah, ternyata emang fokusnya itu nggak dapat nih, karena nggak ada isinya. Nah, jadi makanya saya coba bikin, nah ini ya, ini fokus utama renderan kita tuh pertama di tengahnya nih. Karena di bolong otomatis harus ada hordeng, ada furniturnya, terus ada materialnya lebih detail lagi, dan lain-lain. Memang effortnya di situ kalau kalian ngerender malam. Saya coba photoshopin kasar ya, kalau misalnya saya taruh aja gitu, udah beda banget suasananya nih. Nah jadi kadang-kadang tuh kita suka bingung pas kita ngerender tuh apa sih yang salah gitu. Akhirnya kita malah ngulik lens flare-nya, kita diulik-ulik tanamannya, saya taruh deh tanaman di sini dulu gitu, terus saya coba taruh deh tanaman di sini. Jadi kadang-kadang nggak kepikiran kita tuh mesti ngapain dulu gitu. Nah ini saya jadi coba jelasin ke teman-teman, step pertamanya itu adalah kalian ngedetailin yang gede-gedenya dulu nih. Jadi yang ini kan yang fokus utamanya ini nih, yang tengah. Ya udah detailin itu dulu. Jadi yang lain jangan dulu gitu, kayak lighting ini nggak usah dulu lah gitu. Jadi yang penting mah detailin dulu yang kelihatannya gitu. Jadi saya coba komot doang sih dari renderan sebelah nih, dari renderan koma yang lain ya. Ini ada kasur ya, secara impresi pun dengan adanya isi udah langsung beda nggak sih itu? Ini ada, ini nggak ada gitu ya. Jadi makanya penting ya untuk mendetailkan focal point kita. Setelah kita bikin referensi, cari focal point-nya. Oke, yang kedua adalah prioritas kelengkapan. Nah, jadi setelah kalian yakin focal point-nya kalian udah bagus ini, terus perhatiin yang sekitar kitanya nih, misalnya existing-nya, kayak misalnya pohon kiri kanannya, terus foreground-nya seperti ini gitu ya. Sekali lagi, jangan ngedetailin yang model-model gini dulu nih, yang kayak lighting-nya mungkin nggak usah dulu lah, atau nggak yang planters ini sebenarnya nggak perlu dulu gitu. Jadi fokus keduanya adalah membuat environment gitu, sebelum ke detail ya. Nah gitu, jadi kalau saya perhatiin sih emang environment-nya mungkin teman-teman sendiri bakal ada kesulitan ya, terutama yang belum ngerti Workflow Max. Ini kalau saya perhatiin environment-nya dia pakai Photoshop, ininya pakai 3D ya. Nah, cuman sebenarnya sih oke aja sih. Cuman kalau kita perhatiin, kalau pakai Photoshop memang harus agak sensitif terhadap warna. Jadi itu yang bisa dibantu sama 3D. Kalau 3D kan otomatis kelar lah ya. Nah, jadi kalau koma ini bisa lihat kayaknya ada beberapa yang Photoshop juga, ini renderan zaman dulunya. Enggak ya, ini 3D ya kayaknya ya. Nah, tapi kalau emang Photoshop nih perhatiin nih, walaupun secara overall sama ya, tapi pohon yang sebelah sini tuh kayak agak hijau dikit ya. Jadi kayak nggak nyambung sendiri tuh, kayak lompat. Terus kelihatan banget Photoshop waktu nge-cropnya nggak rapih nih, ada fringe-nya di sini. Kalau kalian pakai Max supaya menghindari seperti ini, kalau kalian pengen Photoshop, save as-nya ke PNG, renderannya atau nggak ke TIFF. Jadi ntar masking-nya rapih. Jadi jangan JPEG kalian crop manual ya, ntar itu terlalu lama gitu. Balik lagi, step nomor 2 adalah kita ngedetailin environment-nya gitu.
misalnya pohonnya mau pakai Photoshop ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus Photoshopnya yang benar. Misalnya saya gelapin lagi gitu. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya gini ya, kayak lompat kan. Nah, tapi kalau emang kalian pakai 3D itu lebih baik juga sih, karena kan udah pasti langsung bener dan warnanya langsung match gitu. Lanjut, pendetailannya juga penting ya, kayak misalnya pinggiran ini kan biasanya harusnya ada ini ya, ada constraint-nya gitu ya. Nah ini yang emang harus effort di modeling sih. Terus ini kayak jatuh ya, mungkin di sini harusnya ada semak sebelum lompat langsung ke pohon gitu. Loh kok saya tahu itu tuh ada semak atau enggak gitu? Ya lihat referensi gitu ya. Jadi sangat bermanfaat nih kalau kalian ngelihat banyak-banyak. Jadi kalau kalian ngelihat jangan cuma ngelihat oh ini keren doang, lihat oh ini ternyata detailnya tuh ujungnya sebelah kiri tuh seperti ini loh gitu. Saya coba cek renderan saya lah bolong sebelah sininya. Berarti saya harus dibenerin dong gitu. Jadi kalian belajarnya nggak cuma visual doang, tapi mau nggak mau belajar desain juga. Oke, itu yang kedua soal tanaman-tanaman sekitarnya. Terus mungkin kalau emang dia di perumahan, biasanya kan kalau klaster yang model seperti ini tuh di perumahan ya, ada baiknya ya ada juga rumah existing sekitar kiri kanannya gitu. Jadi kalau saya tambahin ya, saya comot nih dari renderannya Koma nih. Ini emang kayaknya effort banget sih, cuman kalau kalian emang banyak renderan rumah, bikinlah template bangunan existing kiri kanan yang nggak nonjol gitu. Jadi cuman mengindikasikan kalau sebelah kiri kanannya itu ada existing. Nah, jadi kalian bayangin ya, ini tuh kita kan kayak di rumah tengah hutan gitu ya. Nah, kalau sekarang saya copy nih dari Koma. Dengan kayak gini pun kalian langsung membuat indikasi, oh ternyata nggak sendiri loh, saya ada tetangganya gitu. Walaupun dia, kalau dilihat kan nggak jelas ya nih, apa ini cuman kubus doang kan. Tapi orang tahu ini tuh ada existing gitu. Jadi, wah ada existing tetangganya nih, kita harus bikin dong berarti model tetangganya. Nggak usah sampai kayak gitu. Jadi kalian tinggal bikin box pun kayak gini efektif. Dan kalau kalian bikin template, bakal jauh lebih cepat lagi gitu. Jadi untuk tiap proyek rumah ya udah pakai yang sama aja, tinggal di switch. Nah kalau misalnya environment udah kelar, selanjutnya baru perihal detailing nih. Detailing tuh perihal yang supaya kalau orang nge-zoom tuh nggak aneh gitu. Nah, detailing nih. Jadi, detailing tuh jangan di awal-awal, gitu, di belakang aja. Nah, misalnya yang seperti ini, emang realitanya ada gitu, uplight yang emang nempel di paving, kayaknya nggak ada deh. Pasti biasanya tuh kayak spotlight yang udah bentuk kayak gini gitu. Terus dia dipaku gitu. Kalau kayak gini kan biasanya di lantai beneran, bukan di lantai paving gitu. Jadi kita harus belajar yang bener tuh yang seperti apa. Ini ada plantas kagak ada semak gitu ya, kayak ketinggalan. Tapi itu kan nggak kelihatan di awal ya, itu pendetailan. Ini materialnya kok kayu ini teh. Padahal biasanya kalau di outdoor pinggirnya itu pasti beton. Yang kayu kalaupun mau paling cuman atasnya doang ya. Kecuali di indoor. Kalau di indoor misalnya tangga seperti ini bisa aja dia pinggirnya kayu, atasnya juga kayu. Ini nggak di-push ke sebelah sini aja. Emang dia buat naruh tong sampah kah atau apa? Kalau emang buat naruh tong sampah ya taruhlah di sini ada box atau apa gitu. Jadi kan tahu ya. Jadi pendetailan tuh justru di paling belakang gitu. Setelah kalian yakin mood overall-nya sama kebenarannya itu sesuai dengan referensi kalian gitu. Nah, setelah kalian udah yakin misalnya detailnya udah benar, nah baru kalian lakukan yang namanya color correction. Nah, itu bisa dilakukan di tone mapping-nya Corona, kalau kalian pakai Corona, atau kalian bisa di Photoshop juga. Jadi kalau saya lihat dibandingkan sama referensi ya, ini kayaknya terlalu oranye ya. Jadi kalau saya turunin oranye-nya, mungkin bagi yang lupa, ini pakai hue saturation juga cukup ya. Hue saturation, kalian tinggal pakai ini nih. Dia artinya nge-pick warna ya. Pilih ini, pilih oranye ya. Jadi otomatis langsung ngedetek yellow ya. Saya turunin saturation-nya gitu. Sebisa mungkin dari raw rendernya udah benar sih gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek nge-color correction ini. Nah kayak gini kira-kira hue saturation-nya dan lain-lain, dan bisa kalian lakukan di pohonnya, di yang lainnya gitu. Tapi setidaknya renderan kalian yang paling penting tuh pertama tuh adalah benar gitu. Sesuai dengan realita, sesuai dengan apa yang ada di sana. Emang effort di modeling, tapi itu bakal bikin renderan kalian jauh lebih bagus gitu. Karena renderan rumah realitanya sih nggak sulit gitu. Sama cari kameranya itu yang lumayan susah. Untuk Mas Dede kayak gitu ya reviewnya ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah pertama referensi ya. Kedua adalah fokus, jadi kita tentuin fokusnya yang mana. Kita detailin fokusnya itu. Ketiga environment-nya yang kelihatan gede-gede dibagusin gitu ya. Nah keempat baru detailing gitu. Nah ini berlaku untuk semua render sih sebenarnya, nggak cuma render rumah doang. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja. Saya coba baca chatnya.